Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita mendapatkan berbagai kenikmatan dan hanya atas karunia-Nya dalam masa pandemi COVID-19 ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara daring, walaupun dengan begitu banyak keterbatasan. Sebelum kita membahas berbagai hal terkait dengan proses belajar mengajar secara daring untuk mata pelajaran IPA, perlu kiranya saya sampaikan selamat kepada seluruh siswa yang kini telah berada di kelas yang lebih tinggi. Semua itu sudah barang tentu merupakan anugerah yang tak ternilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga patut bagi kita untuk mensyukurinya. Sebagai rasa syukur yang mendalam tersebut, maka di tahun pelajaran 2020-2021 hendaklah kita selalu memacu diri untuk terus belajar dan belajar. Dalam masa pandemi COVID-19 yang memaksa kita untuk mengurangi pertemuan atau tatap muka secara langsung, maka perlu kiranya kita mengembangkan cara atau strategi belajar yang efektif dan efisien. Dengan kurangnya tatap muka siswa dan guru, maka siswa dituntut untuk dapat lebih mandiri dalam belajar. Tidak lagi bergantung kepada guru sebagai sumber belajar. Karena sesungguhnya guru memang bukanlah satu-satunya sumber belajar. Guru sesungguhnya hanyalah fasilitator dan motivator dalam proses pembelajaran. Untuk itu, saya berharap siswa dapat belajar secara lebih mandiri, lebih kreatif, dan lebih inovatif, sehingga tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai dapat diraih dengan gemilang. Sudah barang tentu, sebagai manusia, kita harus tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebagai manusia, kita hanya dapat berusaha sedang keputusan terletak pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terkait dengan pembelajaran IPA kelas 9, tahun pelajaran 2020-2021 yang akan dilaksanakan secara daring, maka beberapa hal sebagai ketentuan yang harus dicermati serta dipersiapkan dan dilaksanakan untuk kelancaran proses pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Setiap siswa berkewajiban untuk mengikuti semua pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Pada beberapa topik yang memerlukan kegiatan percobaan, siswa berkewajiban untuk menambah jam belajar di luar jadwal yang telah ditentukan. Setiap siswa harus memiliki akun Gmail. Yang keempat, setiap siswa minimal harus sudah memiliki atau meminjam dari perpustakaan buku siswa IPA kelas 9 semester ganjil. Setiap siswa tiap hari harus membaca buku tersebut. Satu bab setiap hari. Setiap hari siswa membaca bab yang berbeda. Contoh, hari pertama membaca bab 1, hari kedua membaca bab 2, dan seterusnya. Setelah bab terakhir, maka esoknya kembali membaca bab 1. Dan begitulah seterusnya secara berulang-ulang. Setiap siswa melaporkan kegiatan belajarnya melalui Google Form yang telah disediakan. Untuk kegiatan pembelajaran melalui kanal YouTube, siswa berkewajiban untuk menuliskan komentar, like, subscribe, dan share. Pembelajaran dapat diakses pada kanal YouTube Cakra Nawa Trisula.
Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan sains 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasi, yang dapat berupa kegiatan menganalisa serta dengan menyusun kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Pada beberapa subtopik, siswa harus melakukan percobaan atau pengamatan di rumah, dan hasil pengamatannya harus dilaporkan melalui Google Form. Setiap siswa harus menyiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran, antara lain buku tulis, pensil, penghapus, ballpoint, penggaris, minimal panjangnya 30 cm, serut pensil, pensil warna, minimal 6 warna, kertas HVS 70 gram, kertas double folio bergaris. Kemudian untuk penilaian. Penilaian meliputi penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Penilaian sikap meliputi penilaian sikap spiritual dan sikap sosial. Penilaian sikap spiritual meliputi salam, mengucapkan basmalah ketika memulai kegiatan atau menuliskan laporan, serta bersyukur dengan mengucapkan atau menuliskan hamdalah ketika selesai melakukan kegiatan atau mengakhiri penulisan laporan. Penilaian sikap sosial meliputi jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan percaya diri. Pada pembelajaran secara daring, fokus utama penilaian sikap sosial adalah pada sikap disiplin dan tanggung jawab. Penilaian sikap disiplin difokuskan pada keikutsertaan pada kegiatan pembelajaran dan ketepatan waktu dalam menyelesaikan setiap tugas yang diberikan. Penilaian sikap tanggung jawab difokuskan pada sejauh mana siswa menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Penilaian pengetahuan meliputi penilaian harian, penilaian tengah semester, dan penilaian akhir semester. Untuk penilaian harian akan dilakukan setiap tatap muka secara daring, di mana pada setiap tatap muka akan ada kegiatan yang harus dilakukan kemudian dilaporkan. Begitu juga pada penilaian harian ada nilai tes atau ulangan yang akan kita lakukan secara ujian tulis berbasis internetnya, cara daring menggunakan Google Form. Berikutnya adalah penilaian tengah semester dan terakhir adalah penilaian akhir semester. Penilaian keterampilan meliputi penilaian praktek, penilaian proyek, dan penilaian produk. Untuk kegiatan praktek dapat berlangsung pada jam tatap muka sesuai jadwal, atau siswa harus menyiapkan waktu khusus di luar jam tatap muka pembelajaran secara daring jika kegiatan praktek itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Karena untuk setiap tatap muka kita hanya diberikan waktu 50 menit. Untuk itu, kita berharap siswa dapat menjalankan ini dengan baik. Terkait dengan kebutuhan, berbagai hal kegiatan praktek tentunya harus disediakan sendiri oleh siswa. Kemudian ada penilaian proyek. Penilaian proyek ini merupakan penilaian yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Nantinya akan ada sebuah kegiatan yang harus dilakukan oleh siswa dan hanya dilaksanakan 1 kali dalam 1 semester. Kemudian ada penilaian produk. Untuk penilaian produk, proses kegiatan praktik tidak dinilai, tidak diamati, karena yang dilihat adalah hasil akhirnya. Bisa jadi sebuah kegiatan akan dinilai
dengan 3 proses penilaian keterampilan tersebut. Penilaian secara praktek, proyek, dan produk sekaligus. Kalau misalnya proyek sudah pasti ada produknya. Itu tadi beberapa hal yang bisa disampaikan terkait beberapa ketentuan tentang proses belajar mengajar secara daring yang akan kita laksanakan ke depan. Kemudian, saya juga mau sampaikan tentang bagaimana belajar IPA secara mandiri. Untuk mempelajari materi IPA secara mandiri harus dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama adalah membaca. Dalam hal membaca ini bisa jadi memang membaca buku cetak atau membaca informasi dari internet atau melihat tayangan video atau mendengarkan dari siaran radio dan sebagainya. Ini ada berada dalam kondisi adalah mengamati. Yang kedua, langkah kedua adalah setelah membaca adalah menuliskan poin-poin materi yang telah dibaca. Apa sih poin-poin itu? Poin-poin materi yang saya maksudkan umumnya hanya berupa 1 kata dan maksimal 3 kata. Tidak berupa kalimat. Jadi ini hanya sebuah kata-kata inti saja yang digunakan. Contoh, fotosintesis, kloroplas, meiosis, mitosis, gaya, arus listrik, ovarium, dan lain-lain. Itu merupakan poin-poin yang dapat kita tuliskan sebagai contoh. Yang ketiga, menghubungkan antar poin. Sehingga terbentuklah sebuah peta hubungan antar poin-poin yang kita pelajari yang kemudian diistilahkan dengan mind map atau alur pikir. Mind map ini adalah pengembangan dari apa yang sebelumnya mungkin kita kenal sebagai peta konsep, tetapi dilengkapi dengan keterangan-keterangan. Sehingga pada urutan yang keempat adalah memberikan keterangan pada setiap poin yang ada dalam peta yang sudah kita susun tadi. Ya, terkait dengan ini akan kita sampaikan videonya secara khusus terkait dengan bagaimana kita membuat mind map atau alur pikir. Karena setiap bab dari yang akan kita pelajari nantinya akan dilaksanakan dengan membuat mind map. Jadi secara umum dalam setiap tatap muka secara daring, maka siswa akan menyusun mind map, ya, membaca, kemudian menuliskan poin-poin materinya dan membuat mind map-nya dan dikirim laporannya melalui Google Form. Untuk materi yang akan kita pelajari dalam 1 semester pada kelas 9 semester ganjil ini atau semester 1 ini, yang pertama adalah tentang sistem reproduksi pada manusia. Kemudian yang kedua adalah sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Yang ketiga adalah tentang pewarisan sifat. Kemudian yang keempat kita akan belajar tentang listrik statis. Dan yang kelima kita akan belajar tentang listrik dinamis. Untuk itu, saya berharap para siswa, ya, seluruh siswa, segenap siswa SMP 1 ya, Rambi Puji untuk bisa mempelajarinya lebih awal. Sehingga ketika dalam proses belajar mengajar secara daring dapat berlangsung dengan baik. Kita berharap masa pandemi COVID-19 ini bisa segera berlalu sehingga kita bisa segera melakukan pembelajaran secara tatap muka. Sehingga setiap persoalan akan lebih mudah untuk bisa kita atasi dengan lebih baik. Itu yang dapat saya sampaikan sebagai ketentuan umum
yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran IPA dalam tahun pelajaran 2020-2021. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menjalani semua ini dengan baik. Tentunya dengan penuh kejujuran, disiplin, tanggung jawab, ikhlas, dan semoga Allah akan selalu memberikan perlindungannya kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambi Puji, 20 Juli 2020. Muhammad Mahfudi, SPD.